Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Nah, kita bertemu lagi di hari Minggu. Ini adalah bagian kedua dari workshop kita ya tentang ASP.NET Core. Jadi di minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara untuk instalasi tools dan SDK yang dibutuhkan gitu ya untuk menjalankan atau membuat aplikasi ASP.NET Core. Kemudian kita juga sudah mencoba membuat project baru, kemudian kita juga udah melihat struktur projectnya seperti apa, kemudian kita juga sudah memahami apa itu ASP.NET Core, dan kira-kira future-nya ke depan itu roadmap-nya seperti apa gitu ya. Nah, untuk bagian kedua hari ini kita akan bahas tentang ASP.NET Core middleware. Jadi sebenarnya ini konsep yang cukup penting gitu ya di ASP.NET Core. Jadi ini salah satu core konsepnya gitu ya, salah satu core konsepnya. Jadi apa itu ASP.NET Core middleware gitu. Jadi middleware sendiri sebenarnya simple gitu ya. Middleware ini adalah sebuah perangkat lunak yang dapat menangani permintaan atau request dan respons dari HTTP ya. Jadi komponen middleware ini di ASP.NET Core ini memiliki tujuan yang sangat spesifik. Misalnya aja kita mungkin perlu atau memiliki komponen middleware untuk autentikasi pengguna. Jadi kalau kita misalnya buat aplikasi kemudian penggunanya mau masuk ke dalam aplikasi kita perlu autentikasi dulu. Penggunanya ini berhak atau enggak gitu ya. Kemudian ada juga middleware untuk menangkap kesalahan yang terjadi misalnya. Kemudian middleware untuk misalnya aja menyajikan file static. Nah, seperti misalnya kita mau ambil file JavaScript, CSS, atau image gitu ya. Nah, jadi ASP.NET Core sendiri itu sebenarnya nanti disusun dari beberapa middleware gitu ya. Jadi konsepnya itu kan modular sekali ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu yang nanti mau kita tambahkan di project kita, itu kita bisa tambahkan secara modular. Nah, salah satunya bisa menggunakan middleware. Nah, komponen middleware ini biasanya digunakan oleh ASP.NET Core untuk menyiapkan yang namanya pipeline gitu ya, middleware pipeline untuk pemrosesan permintaan. Jadi pipeline ini yang menentukan bagaimana permintaan tersebut akan diproses. Jadi request pipeline atau pipeline permintaan gitu ya, itu nanti dikonfigurasi sebagai bagian dari startup aplikasi kita. Gitu. Nah, nanti kita lihat ya, kemarin kita sudah lihat, mungkin saya ke Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code aja, biar Bapak Ibu nggak kesulitan gitu ya. Mungkin ada dari rekan-rekan yang belum menginstal gitu ya Visual Studio Community 2019, kan cukup besar juga. Tapi kalau kita hanya membuat aplikasi ASP.NET Core, sebenarnya kita cukup menggunakan Visual Studio Code aja sudah cukup sebenarnya. Bisa ya, jadi .NET Core SDK-nya diinstal, kemudian kita butuh code editor. Nah, bisa pakai Sublime atau yang sama-sama Microsoft dan gratis dan cross platform juga, itu teman-teman bisa pakai Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kemarin kita udah bahas ya, ketika program dijalankan, yang bagian yang dijalankan pertama kali adalah yang di main method ini ya, untuk menjalankan web server, Kestrel, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga akan menjalankan file yang namanya startup. Nah, bagian middleware itu ada di dalam metode configure di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti kita bisa lihat di metode configure. Kalau yang configure service nanti saya akan bahas juga untuk materi tentang dependency injection ya. Kalau di middleware itu nanti yang dijalankan adalah metode configure ini. Nah, ini sebenarnya contoh dari middleware gitu ya. Middleware yang
simple. Ini kita cuma punya 2 middleware aja. Jadi di sini ada app use developer exception page. Ini adalah satu middleware yang fungsinya untuk menangkap kesalahan yang terjadi. Kalau kita bikin aplikasi kemudian ada kesalahan, nah akan ditampilkan error page gitu. Kalau di ASP.NET yang lama itu kan ada warna kuning gitu ya. Kita biasanya nyebutnya itu apa? Yellow screen of death gitu. Jadi ada errornya banyak. Itu biasanya untuk fase development baru kita tampilkan yang seperti itu gitu. Kalau udah production harusnya nggak tampil agar user nggak bisa lihat gitu error detailnya apa, nggak bisa tracing gitu ya. Nah, tapi untuk developer itu ditampilkan. Nah, ini satu piece middleware gitu ya, satu pieces middleware untuk kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua di sini add run. Nah, ini juga kode untuk menjalankan middleware juga. Nah, di sini kita cuman menampilkan apa hello world gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ke konsol gitu ya, kemudian jalankan seperti kemarin perintahnya .NET watch run gitu. Oke, ya, kita tes, kita jalankan dulu. Oke, kemudian kita akses ya. Nah, di sini bukan ini ya, bentar. Browsernya ini. Nah, oke. Jadi di browsernya ini hanya menampilkan tampilan hello world aja, ya kan? Nah, ini simple sekali. Jadi di configure ini cuman menampilkan hello world. Nah, kemudian kalau kita mau memahami cara kerja middleware-nya, itu kita bisa lihat di diagram ini sebentar. Nah, ini ada yang namanya middleware pipeline. Jadi dari diagram yang akan saya jelaskan ini kita akan bisa melihat bagaimana cara kerja request processing pipeline yang ada di ASP.NET Core. Nah, jadi pertama ini middleware pertama gitu ya, misalnya untuk login gitu, untuk menampilkan log. Kemudian middleware yang kedua itu untuk menampilkan misalnya static file. Jadi kalau dari project yang kita buat, kita mau menampilkan static file gimana? Misalnya menampilkan image langsung dari URL misalnya. Nah, itu kita menggunakan middleware yang namanya static file. Ini request ya, request yang panah yang pertama. Yang ke kanan ini request ya. Jadi middleware itu cuman urut-urutan proses ini, loading, static file, kemudian misalnya, nah jalankan pattern MVC gitu nanti. Jadi kalau MVC kan ada patternnya sendiri, middleware-nya akan cek dulu ya. Routingnya seperti apa? Oh, routingnya itu mengambil misalnya /home. Oh, berarti ke home. Nah, middleware MVC yang akan menentukan nanti. Oh, kalau requestnya ke home, berarti saya akan ambil yang home controller dulu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa berurutan, bisa berurutan ya. Jadi loading, static file, kemudian MVC. Kemudian bisa berhenti, ya kan? Dan nanti ada respons baliknya. Respons baliknya ya lewat ke middleware-nya lagi. Nah, seperti ini. Jadi di ASP.NET Core, komponen middleware ini memiliki akses ke request yang masuk dan respon yang keluar. Jadi middleware dapat memproses request yang masuk dan meneruskan permintaan itu ke bagian middleware berikutnya. Misalnya dari logging ke static file gitu. Dalam pipeline untuk diproses lebih lanjut. Jadi ini namanya pipeline ya urutannya ini ya. Jadi kayak urutan gitu, loading dulu, static, MVC gitu. Nah, misalnya kita memiliki middleware untuk mekanisme loading ini ya. Nah, ini untuk mencatat waktu permintaan dibuat dan meneruskan permintaan ke bagian middleware berikutnya, yaitu misalnya cek static file ada atau enggak gitu. Nah, kalau ada proses lebih lanjut. Kalau nggak ada, mungkin static file ini langsung next lagi ke middleware selanjutnya, ke MVC gitu. Nah, komponen middleware sendiri itu juga dapat menangani permintaan tersebut dan memutuskan untuk tidak memanggil middleware berikutnya.
dalam pipeline. Nah, jadi kalau sudah selesai mungkin dia memutuskan untuk nggak manggil middleware selanjutnya gitu. Ini biasanya prosesnya disebut yang namanya short circuiting gitu ya pada request pipeline. Jadi mandek gitu. Nah, short circuiting itu seringkali diinginkan karena menghindari middleware tersebut mengerjakan pekerjaan yang nggak perlu gitu. Misalnya kalau permintaannya itu adalah untuk menampilkan file static gitu, seperti gambar atau CSS file. Nah, middleware static file itu dapat menangani dan melayani permintaan tersebut, kemudian melakukan short circuiting. Ya udah, kalau sudah gambarnya ditampilkan atau CSS-nya dipanggil ya sudah selesai gitu. Nah, ini berarti dalam kasus yang saya ceritakan sebelumnya, middleware static file tidak akan memanggil middleware MVC karena udah mandek ya, yang kita akses itu adalah browsernya gitu. Jadi berhenti di static file aja, itu namanya short circuiting tadi. Yang middleware selanjutnya itu tidak dipanggil. Nah, seperti itu contohnya. Nah, komponen middleware sendiri itu dapat menangani permintaan HTTP yang masuk dari sini ya, dari panah kanan ini. Nah, menghasilkan HTTP respon nanti. Nanti ada responnya juga. Jadi setelah dari MVC misalnya mentoknya ya, kemudian dia akan mengembalikan responnya ke static file, kemudian ke loading lagi gitu. Nah, jadi modelnya seperti itu, bolak-balik request, response. Nah, jadi selain memproses request yang masuk, komponen middleware ini juga dapat memproses respon yang keluar. Nah, misalnya yang loading ini juga bakal mencatat waktu respon yang dikirim. Jadi ketika ada request ini kira-kira waktunya kapan, berapa lama gitu ya, untuk memproses static file, memproses MVC dan lain-lain. Nah, nanti balik lagi ke loading lah, responnya ini bisa dicatat gitu. Nah, komponen middleware, nah ini penting ya, itu dijalankan sesuai dengan urutan penambahannya. Jadi kalau nanti kita memasang middleware, terus kita kebalik, gitu, kebalik masangnya, itu nanti kalau diautorisasi atau autentikasi itu bisa kebalik-balik juga ya. Nah, itu hasilnya bisa beda gitu. Jadi kita harus hati-hati saat menambahkan middleware ini. Dan kita harus memastikan bahwa middleware-nya ini dalam urutan yang benar gitu. Nah, kalau enggak, mungkin ya aplikasi yang kita buat itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, middleware sendiri itu juga sifatnya itu opsional gitu ya. Kita bisa pakai, bisa juga enggak gitu. Karena ini ASP Core ini kan modern gitu ya, jadi sangat modular gitu. Nah, kalau mau bikin ASP.NET Core tapi nggak pakai MVC bisa aja gitu. Mau bikin ASP.NET Core tapi menggunakan MVC, nah itu bisa. Jadi tinggal menambahkan modul MVC-nya aja. Nah, kita bisa menambahkan middleware ini. Kalau yang belum ada mungkin bisa juga menggunakan Nugget Package Manager gitu, untuk misalnya ambil komponen yang mau ditambahkan di middleware gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi poin yang tadi saya coba sampaikan itu adalah kita memiliki kendali penuh atas konfigurasi request dan response yang ada dalam request processing pipeline yang ada di dalam middleware ini. Nah, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman sekarang sudah punya pemahaman dasar gitu ya tentang apa itu middleware dan bagaimana middleware itu bekerja dalam proses request processing pipeline. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi gitu ya, middleware-nya itu seperti apa sih gitu. Yang tadi saya ceritain ini biar nggak bingung gitu ya. Biar nggak bingung kita langsung coba di coding aja. Nah, ini kan middleware pertama ya, yang use developer exception page. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah app run. Ini untuk menampilkan tadi ya, misalnya hello world gitu. Nah, misalnya ini saya copy gitu ya. Misalnya kita punya middleware lagi gitu. Nah, terus di sini saya ganti jadi middleware
satu, kemudian apa ya, middleware 2 misalnya seperti ini. Nah, kalau nanti ini saya save gitu ya, kemudian di run ulang gitu. Nah, kira-kira yang dijalankan nanti yang middleware 1 atau middleware 2. Nah, karena ini menggunakan run, nah kita tes ya. Ini kita jalankan. Ini nggak perlu saya Ctrl F5 gitu karena ini menggunakan perintah .NET Box Run ya. Jadi kalau ada otomatis recompile kalau kita save filenya. Jadi otomatis recompile, kemudian dia bisa menampilkan datanya. Kalau browsernya kita refresh itu udah ada yang terbaru ya. Kalau kita lihat di sini tampilannya adalah middleware 1 gitu. Nah, berarti yang middleware 2-nya ini kenapa kok nggak dijalankan juga gitu. Nah, karena ini kita menggunakan run. Kalau run itu ya sudah, begitu dijalankan dia nggak ke next middleware-nya lagi gitu. Nggak ke middleware selanjutnya. Di sini ada itu tadi, short circuiting tadi. Jadi berhenti gitu. Nah, kalau kita mau memodifikasi gitu ya, biar aplikasi yang kita buat ini memanggil middleware setelahnya. Nah, di sini kita bisa modifikasi. Di sini kita tambahkan satu parameter gitu ya. Next, middleware-nya juga nggak boleh pakai yang run, tapi kita pakai use. Nah, jadi ada run, ada use ya. Kalau yang use itu berarti kita bisa setelah ini selesai kita panggil next middleware gitu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ini asynchronous programming ya di C#. Nah, next. Nah, mungkin kapan-kapan kita juga bahas tentang C#-nya karena mungkin bagi teman-teman yang basic gitu ya, baru menggunakan ASP.NET pertama kali gitu. Nah, mungkin nggak terlalu familiar dengan fitur yang ada di C# gitu. Seperti ya ini ada metode, ada apa, keyword, asynchronous, await, dan lain-lain ya. Saya dulu sekali pernah buat video tutorial, tapi sudah lama ya tentang C#. Ya itu basic sekali. Nanti akan saya share linknya juga sih. Kalau teman-teman mau lihat gitu. Itu simple aja. Besok mungkin saya tambahkan untuk fitur-fitur yang lebih kompleks seperti ini ya, yang asynchronous dan lain-lain. Sekarang banyak sekali soalnya C#-nya kan juga udah versinya juga udah berkembang gitu. Oke, ini balik lagi ke sini. Kalau kita mau ini juga dikerjakan, ini kita bisa menggunakan use. Oke, di sini saya enter aja ya, biar tampilannya nanti rapi. Oke, seperti ini ya. Nah, ini saya save aja, kemudian kita langsung ke browser. Nah, kalau saya save di sini dia recompile dia pasti build, kemudian jalanin lagi gitu. Nah, ini enaknya menggunakan .NET Box Run ya di ASP.NET Core. Mirip seperti apa ya, hot reload gitu ya, hot reload kalau kita pakai React atau yang lain. Nah, ini middleware 1, middleware 2 ya kan. Nah, ini dua-duanya dikerjakan prosesnya. Jadi di sini middleware yang pertama ya kan. Kemudian setelah dikerjakan dia next, berarti mengerjakan middleware yang kedua. Jadi urutannya seperti itu. Middleware 1, middleware 2 gitu. Oke. Nah, untuk memahami proses yang ini, request responnya tadi yang ada di proses request pipeline-nya tadi ya. Nah, kita mau buat aplikasinya jadi sedikit lebih banyak gitu ya. Misalnya saya mau menampilkan log. Nah, untuk menampilkan log di sini saya bisa menginjek iLogger. Nah, kemudian start. Ya. Nah, ini udah disediakan untuk iLogger ini di ASP.NET, jadi tinggal dipakai untuk log ya. Nah, di sini kalau belum ada using ini ya extension logging, ini kita harus menambahkan. Tapi di sini saya udah menambahkan
using Microsoft extension login. Oke. Nah, di sini kita tambahkan satu parameter, kita inject gitu ya. Nah, kemudian ini mau kita gunakan gitu ya. Kita gunakan di app use. Nah, kemudian di sini mau saya tampilkan di konsol gitu ya. Saya log ya. Nah, log pakai apa information aja. Nah, di sini misalnya ini untuk cek requestnya ya. Request gitu. Incoming request. Jadi pertama kali dijalankan nanti kan dia lewat ini dulu, lewat middleware pertama, jalanin ini incoming prosesnya, kemudian baru middleware selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, di sini ini saya tutup dulu aja ya. Untuk tes kita log aja. Nah, di sini ini yang untuk responnya. Jadi setelah request kan nanti balik juga, dia ada responnya juga. Log information. Nah, di Visual Studio Code ini juga udah ada IntelliSense-nya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir. Misalnya, oh saya butuh IntelliSense, kalau di community kan ada ya, di Visual Studio Code juga ada. Cuman memang kalau di community dia lebih banyak ini ya, shortcutnya gitulah, shortcutnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin controller, kita mau bikin view gitu, udah langsung dibuatin gitulah ya, dibuatin, ada template-template yang sudah disediakan di Visual Studio Community. Kalau di sini ya kita lebih banyak ngetik gitu. Oke. R1, nah di sini untuk outgoing response-nya. Nah, kalau kita belajar ASP.NET Core nggak memahami middleware-nya ini, bisa pakai nggak ya? Bisa. Ya, cuman nggak ngerti juga, pokoknya nambah di sini gitu. Jadi kita nggak ngerti konsepnya, tapi ya cuman hafalan aja. Pokoknya ini ditambahin di sini, oh konfigurasinya di sini ya, jalan juga aplikasinya gitu ya. Nah, cuman menurut saya kok penting gitu bagi teman-teman untuk ngerti juga gitu bahwa cara kerjanya seperti itu gitu. Nah, ini saya kopikan lagi, jadi ada dua di sini. Ini yang middleware kedua. Oke, di sini. Nah, kemudian di sini terakhir yang run ya. Berarti ini breaknya di sini, berhenti di sini. Nah, ini saya log juga. Nah, di sini middleware. Nah, ini copy paste saja. Oke ya, ini outgoing, ini yang ketiga ya. Nah, jadi ini kita punya 3 middleware ya. Asumsikan mirip seperti diagram di sini ya. Jadi ada 3, ya kan. Nah, pertama kali pasti lewat login dulu, static, MVC gitu kan. Kemudian pas respon dia juga melewati ini lagi. Nah, kalau sudah, nah nanti kita jalankan ini di konsol ya. Nah, ini baru di build, begitu save dia otomatis build ya. Nah, kemudian kita akses di sini, kita refresh gitu. Oke, ini kan ditampilkan yang ini ya, middleware 2 ini yang terakhir ini ya di sini ya. Nah, atau kita ganti aja ya. Ya nggak apa-apa deh, middleware 2 gitu. Nah, kita lihat lognya aja. Nah, itu ada lognya ya. Kalau kita lihat log yang pertama, dia akan masuk ke dalam incoming request-nya yang middleware pertama. Jadi lewatnya di sini dulu. Middleware 1 lewat, ya kan? Yang kedua, kalau kita lihat lognya lagi, dia akan lewat ke middleware yang kedua, incoming request. Berarti di sini middleware incoming request.
Nah, kemudian yang ketiga di sini kita bisa lihat juga untuk middleware 3 ya, incoming request. Jadi ini dulu kan yang dikerjakan ya. Ini request, request, request gitu kan. Nah, setelah itu balik dia, balik ke response. Nah, untuk responsnya berarti dari middleware terakhir ke middleware yang awal ya. Jadi di sini outgoing response dulu ya kan. Outgoing response middleware 3, outgoing response middleware 2, baru outgoing response middleware 1. Nah, itu urutannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di middleware-nya urutannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat apa ya gambarnya gitu ya. Ini seperti ini. Nah, ini ya. Ini saya ambil dari dokumentasinya ASP.NET Core untuk middleware. Jadi ada request, masuk ke middleware 1, ya kan, next, masuk ke middleware 2, next, masuk ke middleware 3, baru balik middleware outgoing-nya, response, response di middleware keduanya, kemudian respon di middleware pertamanya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, ini poin-poin yang teman-teman harus ingat ya untuk ASP.NET Core middleware. Nah, yang pertama middleware sendiri itu dapat memproses baik request ataupun response gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu middleware itu dapat melewatkan request ke middleware berikutnya itu pakai next tadi ya. Nah, yang ketiga dapat memproses dan kemudian melewatkan request ke middleware selanjutnya. Oke ya. Nah, yang keempat dapat menangani request dan melakukan yang namanya short circuiting tadi ya pada pipeline. Jadi berhenti. Jadi dia selesai, nggak ke next middleware lagi gitu. Nah, ini juga dapat memproses outgoing response. Jadi setelah requestnya selesai, kemudian response. Nah, ini poin penting yang mungkin teman-teman harus catat gitu ya mengenai middleware. Nah, yang penting lagi middleware ini dieksekusi sesuai dengan urutannya. Jadi hati-hati nanti kalau kita menggunakan middleware, urutannya kebalik itu mungkin hasilnya tidak sesuai yang kita expect. Gitu. Nah, ini pasti teman-teman nanti kalau bikin project akan menemui yang seperti itu kendalanya. Oke, ini tadi udah ya. Oke, jadi saya harap teman-teman sekarang udah ada gambaran gitu ya untuk cara kerja middleware itu seperti apa. Gitu. Nah, setelah jelas, sekarang kita lihat contohnya. Kira-kira yang nanti kita pakai itu middleware-nya apa aja gitu. Nah, ada beberapa middleware yang sudah bawaan ya. Nah, salah satunya adalah middleware untuk menghandle static file. Jadi kalau kita bikin aplikasi ASP.NET Core, kemudian kita mau menampilkan gitu ya static file, caranya gimana gitu. Nah, di ASP.NET Core kita harus membuat folder dulu. Folder namanya www.root, huruf kecil aja www.root. Nah, www.root ini www.root ini akan digunakan untuk menyimpan semua static nanti disimpan dalam ASP.NET Core gitu. Nah, misalnya aja kita mau apa ya, nambahin image gitu. Nah, saya ngambil image. Nah, ini monyet. Nah, lambangnya Xamarin. Kalau teman-teman nanti mau belajar untuk membuat aplikasi mobile cross platform gitu ya, ini bisa menggunakan Xamarin. Nah, logonya Xamarin ini monyet. Nah, ini monkey PNG. Nah, misalnya kita mau mengakses monkey PNG ini, ya, caranya gimana? Nah, kalau itu kan image ya. Kalau kita langsung slash monkey.png itu, bentar ini nge-case ini mungkin. Bentar, harusnya. Nah, nggak ada gitu ya. Monkey PNG harusnya. Bentar. Ini udah jalan belum? Save dulu.
Restart ya, sebentar. Nah, ini nggak bisa ya, dia langsung ke middleware 2 gitu, karena nggak ada middleware yang menangani static file. Nggak ada middleware untuk menangani static filenya. Nah, jadi yang dikerjakan ini aja gitu, ya kan? Nah, ini mungkin saya hapus dulu ya, biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, ini saya hapus juga yang lognya. Kita kembalikan ke minimalis lagi, ke yang awal. Misalnya hello world gitu, hello ASP core. Hello ASP core. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya hello ASP core gitu ya. Nah, oke ya, udah ya di build hello ASP core. Nah, untuk menangani tadi untuk middleware untuk menangani static file, nah, kita bisa menggunakan di sini sudah ada ya, use static files. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tambahkan use static files, ketika kita mengakses static file, nah di www-root-nya nanti otomatis dia akan mencari gitu ya, mencari static file yang ada di www-root gitu. Nah, kalau udah ini udah di rebuild ya otomatis ya. Kemudian kita coba lagi yang monkey png, enter. Nah, ini udah ditampilkan sekarang. Ini kita aksesnya langsung ke www-root ini ya. Nah, biasanya sih di www-root ini kita juga tambahin folder-folder gitu ya. Biar lebih mudah nanti dalam pengaturannya. Misalnya untuk image, kita buat nanti foldernya namanya image gitu. Kita buat folder lagi misalnya untuk CSS gitu ya, untuk JS gitu, JavaScript gitu. Nah, ini nanti bisa dimasukkan juga ke image gitu ya. Nah, kalau sudah kita tes dulu ya. Nah, harusnya di sini slash image gitu ya, slash monkey. Nah, harusnya hasilnya sama gitu ya. Cuman dipindah aja path-nya gitu ya. Tadi langsung di dalam www-root, sekarang di dalam folder image. Nah, itu cara kerja use static file gitu. Nah, bisa juga misalnya aja ya, kita mau menambahkan default page gitu. Nah, kita punya default page. Nah, ini static file juga, default page-nya itu HTML misalnya. Kita belum ngomongin ASP MVC-nya ya, atau Razor page atau apa, belum ya. Kita misalnya aja baru mau membuat halaman baru di sini ya, default page-nya HTML gitu misalnya. Nah, sebenarnya kita buat dulu aja default, namanya default ya, .html. Nah, untuk penamaan default halaman itu sebenarnya ada mekanismenya gitu ya, ada konvensinya gitulah. Nah, ini untuk default file itu urutannya seperti ini. Jadi ASP, kalau misalnya kita punya default halaman, nanti ASP itu akan lihat dulu ada nggak file namanya default.htm. Kalau nggak ada, dia cari lagi ada nggak default HTML. Nah, kalau nggak ada, dia cari index, baru index HTML ada nggak. Kalau nggak ada, berarti cari index HTML. Nah, ini untuk default filenya nanti. Jadi kalau kita tambahkan di sini defaults.html, kemudian saya tambahkan apa ya, HTML di sini.
apa ya, page. Ini adalah halaman default page. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita save ya. Nah, kalau kita akses default.html, ini kan di dalam root ya, www.root ya, harusnya bisa ya. Nah, cuman kalau kita mau menjadikan halaman ini sebagai default page gitu ya, kita kan harus menghilangkan ini. Nah, misalnya nggak langsung diakses dari nama domainnya gitu ya. Harusnya kalau default page kan diakses dari nama domainnya akan tampil gitu kan. Nah, ini nggak bisa ya. Kalau diklik localhost gitu, larinya nanti ke sini ya kan, ke middleware selanjutnya gitu. Karena nggak ketemu static filenya. Nah, yang default, kecuali kita secara eksplisit menuliskan di sini nama halamannya. Nah, gimana untuk kita bisa buat ASP itu mengenali kalau ada halaman namanya default.html itu adalah default page-nya. Nah, kita tambahin lagi middleware gitu. Nah, kira-kira middleware-nya ini ditambahkan di mana gitu ya untuk default page setelah yes atau sebelum. Nah, pilihannya kan dua ya kan? Nah, kalau misalnya kita tambahkan di sebelum dulu, misalnya use default static file, ya kan? Kemudian kita save. Nah, kemudian kita tes di sini ya. Nah, ini masih nggak bisa ya, nggak ketemu dia. Larinya ke middleware terakhir yang ini kan, yang run ini. Nah, ini yang tadi pentingnya urutan dia. Jadi kalau kita menambahkan middleware di ASP.NET Core, urutannya itu akan mempengaruhi gitu. Nah, jadi kita tambahkan uh, default filesnya di sini gitu. Nah, kalau sudah di save, kemudian kita jalankan. Nah, ini jadi dia langsung mendeteksi default page ya. Jadi kita akses URL-nya aja, dia akan mendeteksi default page-nya. Jadi nggak perlu eksplisit menambahkan default.html. Nah, jadi urutan dari middleware, urut-urutannya itu juga bisa memengaruhi gitu ya. Nah, misalnya aja kalau kita kepingin buat halaman HTML baru di sini, namanya hello misalnya .html. Nah, hello HTML ini mau saya jadiin default sekarang. Gimana? Tadi kan ada konvensinya ya, harus ikut aturan kan gitu. Aturannya kalau di ASP.NET Core itu yang dicari terlebih dahulu adalah default.htm, default.html, dan index htm, terus index HTML. Tapi kalau saya namanya lain gimana? Ya, itu dimungkinkan juga sebenarnya. Jadi kita bisa menambahkan pengaturan gitu ya, pengaturan option, namanya option. Nah, di sini misalnya hello. Ini. Nah, gini aja ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasinya kita. Nah, sekarang hello.html ini mau saya set sebagai default filenya gitu ya. Nah, di sini saya bisa menggunakan default file option. Nah, ini di lisensinya ada ya. My default option sama dengan new default file option gitu. Nah, kemudian di sini
kita tambahkan my default file option dot default file names, ya kan? Nah, ini kita hapus dulu, konvensinya kita clear dulu gitu ya, baru kita tambahkan yang punyanya kita. Default file names add, nah misalnya apa? hello.html. Nah, benar ya. Nah, kemudian kita tes lagi. Nah, sekarang bentar, belum ya. Oh, di sini belum ditambah. Ini berarti optionnya, my default option. Nah, jadi ditambah optionnya di sini. Option. Oke. Tunggu compile. Oke ya, saya run lagi. Oh. Oke, ini hello ASP.NET ASP Core gitu ya. Berarti di sini udah berhasil menggunakan hello HTML sebagai default page-nya. Nah, itu contoh penggunaan middleware. Nanti teman-teman bakal sering nih pakai middleware gitu ya. Nambah MVC pakai middleware gitu ya, nambah database nanti, atau misalnya menambahkan autorisasi, autentikasi menggunakan HTTPS. Misalnya kita mau paksa aplikasi kita begitu jalan harus run on HTTPS misalnya. Nah, itu semuanya pengaturannya ada di middleware gitu. Nah, itu untuk yang static ya, static file ya. Nah, mungkin teman-teman udah lebih ngerti ya sekarang dengan konsep middleware ini gitu. Oke, satu lagi mungkin untuk yang developer exception ya. Jadi di sini kan ada exceptionnya. Coba kita tambahkan ini middleware untuk menampilkan eksepsi sebenarnya. Nah, jadi di sini untuk yang developer exception itu di sini saya tambahkan throw new exception gitu aja ya, biar ditampilkan nanti kesalahannya. Ini aja, simple. Nah, ini biar nggak masuk static filenya tapi langsung ke sini ya. Jadi ini saya tutup dulu. Ini untuk error. Jadi kalau di ASP Core nanti tampilan errornya seperti apa? Nah, ini kita run gitu ya. Nah, ini bakal keluar tampilan seperti ini ya. Unhandled exception occur gitu ya while processing the request. Nah, kalau kita lihat di sini cukup lengkap ya. Di sini ada stack di mana errornya. Nah, ini ada source code-nya juga ya yang ditampilkan di sini. Kira-kira errornya itu di mana? Ini kan ada throw ini ya, yang di highlight warna merah gitu. Nah, di sini sebenarnya ada informasi tentang query gitu ya, nanti tentang cookie, kalau kita menyimpan cookie di dalam aplikasinya kita, headers, ini HTTP headers, ya kan. Ini untuk rootnya, karena kita belum menggunakan routing ya, ini juga kosong ya. Query juga kosong, tapi kalau kita tambahin nanti di sini, misalnya nama Eric gitu ya, query string gitu ya. Ini di sini kan, nah ini query stringnya ada. Misalnya, nah di sini ditampilkan. Jadi ini informasinya cukup lengkap gitu ya di exception. Nah, ini bisa ditampilkan karena kita menggunakan ini app developer exception page. Ini harus dipasang di atas sendiri gitu ya. Coba aja kalau ini kita pindah ke bawah gitu. Apakah exception page-nya itu dapat gitu ya. Kalau kita lihat ya ini nanti tidak ditampilkan untuk user ya, tapi lebih untuk developer. Nah, ini
informasinya jadi sangat minim ya. Dia bilang this page isn't working right now, ya kan? Nah, nggak bisa handle request gitu aja, tapi nggak ada keterangan macam-macam gitu karena tadi untuk use developer exception page-nya nggak kita pasang gitu. Nah, harusnya ini di atas kan. Nah, tadi. Jadi urutan middleware gitu ya, urutan middleware itu penting gitu. Jadi itu menentukan gitu ya. Nah, kita build. Nah, kalau kita lihat, nah di sini. Nah, ini juga sebenarnya bisa di custom juga. Misalnya contohnya ini jumlah barisnya bisa di custom. Yang setahu saya ya, yang pernah saya coba misalnya ini jumlah barisnya bisa di custom. Misalnya jadi 20 baris gitu, jadi lebih banyak yang ditampilkan. Itu bisa nanti kita tambahkan gitu ya di sini. Nah, misalnya kita mau custom exception-nya di sini developer option my exception option gitu ya, sama dengan new. Nah, di sini langsung aja ya. Nah, pakai sintaks seperti ini. Nah, di sini ada option namanya source code line count. Nah, misalnya kita set jadi 20 baris gitu ya. Sorry, nggak pakai titik koma. Oke. Nah, ini kita set jadi 20 baris. Ini otomatis compile ya, terus kita jalankan lagi. Nah, ini keluar ya exception-nya. Cuman kalau kita lihat di sini source code-nya jadi lebih banyak ya di sini. Ada 20 baris gitu. Bisa aja di set sedikit ya, misalnya dua atau 3 atau 5 baris gitu. Nah, nanti yang ditampilkan di sini juga lebih sedikit untuk source-nya. Nah, itu contoh aja untuk option-nya gitu ya. Kita bisa modifikasi dari apa namanya? Oh, di sini belum ditambahkan. Sebentar, sorry. Namanya my exception. Oke. Nah, tadi konfigurasinya udah kita buat, tapi belum kita tambahkan di sini. Oke, sekarang kita tes lagi ya. Makanya kok barisnya kelihatannya sama. Oke. Nah, harusnya lebih sedikit ya. Sebentar, tadi berapa? 5 page. My exception option. Ya, nanti bisa dites ini. Harusnya line of code-nya bisa sesuai dengan yang kita atur di situ. Nah, itu lebih banyak ya, 20. Jadi lebih panjang gitu ya. Nah, di sini juga bisa kita atur kan. Ini di ASP ini keren ya, punya ASP.NET environment variabel ya. Seperti yang kita kemarin lihat di launch setting.json. Jadi kalau kita lihat kan, nah di sini ada ASP.NET Core environment. Jadi kita ini dalam fase apa gitu, kita bisa ngecek gitu ya. Kalau fasenya itu development, tampilkan errornya ke developer gitu. Tapi kalau ini nanti di production ya jangan ditampilkan ke user. Kita mungkin bisa menampilkan user friendly page atau apalah ya, yang error tapi yang lebih user friendly untuk user gitu. Tapi kalau untuk developer ya tampilkan seperti tadi, itu akan lebih memudahkan developer untuk tracing errornya di mana gitu ya, untuk mendebug gitu. Nah, seperti itu. Ini kan kalau bawaannya di ASP.NET Core gitu ya, ini ada 3 ya. Jadi development, staging ya biasa ya, dan production. Nah, jadi 3. Tapi kalau kita mau bikin environment sendiri gitu ya, nama sendiri bisa aja. Nanti ngeceknya is environment gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya sangat fleksibel gitu. Kalau kita lihat
di ASP.NET Core itu pas bikin project pertama kali ya, eh, kayak yang kita buat ini kosong gitu ya. Ya, middleware-nya juga sangat minim gitu ya, hanya yang dibutuhkan aja yang ditambahkan di situ gitu. Jadi ini sangat modular gitu. Kalau dibandingkan dengan ASP MVC yang lama mungkin beda. Kalau di MVC lama ya begitu buat project semuanya harus include gitu kan. Kalau ini ya suka-suka kita mau pakai part yang mana gitu, mau tambah middleware seperti apa gitu. Jadi sangat fleksibel gitu dengan ASP.NET Core ini. Jadi konsep yang penting yang tadi baru saja kita pelajari di ASP.NET Core ini adalah middleware ya. Nah, saya harap teman-teman, Bapak Ibu semua yang ikut workshop hari ini sudah lumayan paham tentang bagaimana cara menggunakan middleware di ASP.NET Core dan contoh-contohnya tadi. Nah, mungkin untuk workshopnya hari ini saya akhiri sampai sini dulu. Kita masuk mungkin 15 menit gitu ya untuk sesi tanya jawab. Nah, saya rencana dengan Mas Alek mungkin nanti nggak lama-lama gitu ya untuk workshopnya dibuat 1 jam atau 1 jam lebih sedikit gitu biar nggak terlalu bosan karena ini kan modelnya teknikal dan ya per minggu gitu. Jadi nanti nambah sedikit 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 seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini.